Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam belajar IPA hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar materi baru ya, tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, oh ya maaf, judulnya tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita diharapkan nanti setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat memahami perbedaan ciri-ciri perkembangan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan angiosperma. Dan juga dapat membedakan ciri-cirinya. Sebelumnya, Ustazah mau menyampaikan dulu apa itu tumbuhan angiosperma. Nah, sebelumnya ada dua tipe tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Nah, di sini ada contoh gambarnya tumbuhan angiosperma dan gimnosperma. Dari gambar ini, kira-kira kalian bisa mengidentifikasi apa yang membedakan tumbuhan angiosperma dan gimnosperma? Tahu dari pengertiannya dulu. Kalau angiosperma katanya tumbuhan berbiji tertutup, sedangkan gimnosperma tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tertutup itu menurut kalian seperti apa? Tertutup berarti ada yang ini ya, ada yang menutupi atau melindungi. Nah, di sini yang angiosperma tadi kan tumbuhan berbiji tertutup ya. Nah, bijinya itu dapat di dalam, ditutupi di dalam. Nah, sedangkan tumbuhan gimnosperma itu tumbuhannya ini bijinya di luar. Ini contohnya di sini ada tumbuhan pinus ya. Nah, jadi yang ini kan ada kayak hitam-hitamnya ini yang bulat-bulat. Nah, itu adalah bijinya. Nah, makanya dia disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya itu terletak di luar dan tidak dilindungi oleh apapun. Berbeda kalau yang angiosperma ini. Nah, tumbuhannya bijinya itu tertutup di dalam kelopak. Jadi apa tadi yang membedakan tumbuhan angiosperma dan gimnosperma? Angiosperma bijinya di dalam, gimnosperma bijinya di luar. Ya, bisa ya. Ya, bisa diartikan seperti itu ya. Jadi kalau yang angiosperma bijinya di dalam tertutup, sedangkan kalau yang gimnosperma bijinya langsung di luar, tidak dilindungi oleh apapun. Nah, baru kita masuk ke sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk pertemuan ini kita membahas yang jenis tumbuhan berbiji tertutup ya atau angiosperma. Nah, jadi perkembangan pada tumbuhan itu ada dua jenis, vegetatif dan generatif. Nah, hari ini kita membahas yang vegetatif. Nah, kemudian vegetatif ini terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan buatan. Nah, kira-kira menurut kalian dari istilahnya alami dan buatan, kira-kira apa yang membedakannya?
Kalau yang alami itu menurut kalian seperti apa? Itu. Dari alam. Dari alam bisa ya, dia jadi kayak tumbuhannya itu tumbuh sendiri. Kalau yang buatan bagaimana? Dibuat dengan bantuan manusia. Ya betul, dia ada bantuan tangan manusia ya untuk perkembangannya, untuk yang vegetatif buatan. Nah, berikutnya kita masuk ke yang contoh-contoh perkembangan secara vegetatif alami pada tumbuhan angiosperma. Nah, yang pertama, ada rizoma. Nah, untuk contoh yang vegetatif alami. Ini pada gambar ada gambar rizoma. Apa itu rizoma? Batang yang ada di dalam tanah. Ya, jadi kalau yang tumbuhan yang memiliki batang yang ada di dalam tanah itu namanya batangnya itu rizoma. Kan yang setahu kita, kalau yang di dalam tanah itu kan akar ya, bukan batang. Tapi ternyata batang ada juga yang di dalam tanah. Nah, jadi batang yang ada di dalam tanah itu disebut sebagai rizoma. Kemudian contoh tumbuhan yang memiliki rizoma apa saja? Jahe, kunyit. Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. temulawak. Ya. Nah, jadi tadi kan rizoma tadi batang yang ada di dalam tanah ya. Kemudian tadi kita sebutkan juga contoh-contohnya. Nah, kemudian kita lihat seperti apa sih rizoma itu. Nah, jadi bisa kalian lihat pada gambar ini kan ada ini ya kayak ada bagian garis-garis pada batang kunyitnya ini. Nah, itu kan ada tanda panah ya, ada ruas, ada buku. Kalau buku itu yang garis-garisnya itu. Kalau ruas itu yang antar buku. Kan ada kayak space atau ruangan lebih besar, nah itu bagian ruasnya. Kemudian kalau ada kayak garis-garis sekat-sekatnya itu dinamakan sebagai buku. Nah, kemudian selain itu ada tunas. Nah, tunas ini yang nanti akan muncul menjadi tumbuhan baru atau di sini menjadi kunyit baru ya. Kalau ubi itu kan sudah termasuk Ubi rizoma atau enggak? di sini contohnya ubi kentang ya, misalnya sebagai contoh ya. Ya. Nah, kalau ubi kentang itu dia contohnya masuk ke ini, umbi batang nanti. Nah, jadi untuk yang vegetatif alam ini macam-macam jenisnya. Kalau yang untuk ubi, tadi misalnya kayak ubi kentang itu nanti masuk ke umbi kentang. Untuk rizoma, any question? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti sudah paham ya kalau rizoma itu batang yang ada di dalam tanah. Kemudian contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Kemudian ini ada bagian-bagian rizomanya di sini, ada ruas, ada buku. Kemudian pada bagian ruas itu tempat tumbuhnya tunas. Nah, tunas ini nanti yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua ada stolon. Apa itu stolon?
Batang tumbuhannya menjalar di atas tanah. Ya, contohnya apa saja? Rumput, stroberi, pegagan. Oke, thank you Daris. Nah, ini ya. Nah, di sini gambarnya dicontohkan stolon pada stroberi. Nah, jadi kalau kalian lihat ada batang kayak menjalar di atas tanah itu namanya stolon. Sirih juga berarti sudah. Kenapa, Dila? Sirih. Suaranya kurang jelas. Bisa diulangi lagi? Sirih juga kan berarti. Oh, sirih, iya, iya, ya, betul, betul. Sirih. Sirih kan dia menjalar di atas tanah ya. Bisa juga termasuk stolon. Nah, Ustazah mau nanya, kita kan sudah membahas rizoma dan stolon. Apa yang membedakan rizoma dan stolon? Rizoma itu di dalam tanah. Kalau stolon di luar, di atas tanah. Dalam Ya. tanah. Kalau Rizoma, stolon batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. ya betul. Jadi kalau rizoma di dalam tanah ya, kalau stolon di atas tanah. Tapi sudah lumayan paham ya untuk yang rizoma dan stolon. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang C. Nah, yang C ini ada umbi lapis. Siapa di sini suka ngupas bawang? Naila, Lila suka ngupas bawang? Atau Anissa? Nah, jadi misalnya kalian mau buat nasi goreng, itu kan biasanya salah satu bahannya pakai bawang merah ya. Nah, kalau kalian perhatikan di situ kan ada kayak lapisan-lapisan ya, setiap ininya ada lapisan bertumpuk. Nah, makanya dia disebut sebagai umbi lapis. Nah, Ustazah minta tolong Anida. Anida, tolong bacakan yang keterangan tentang umbi lapis. Silakan Anida. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena diperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Oke, thank you Nida. Nah, jadi itu ya keterangan untuk umbi lapis. Nah, kan pada bawang merah itu kan kalau yang lapisan daunnya itu warna merah ya. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada yang warna putih kayak berdaging. Nah, itu disebut sebagai cakram. Bisa kalian lihat di penampakan gambar bawang merah ini. Jadi kenapa tadi disebut sebagai umbi lapis? Karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis. Ya, karena ada susunan bagian daunnya itu berlapis-lapis pada bawang merah ini. Oke, berikutnya yang D ada umbi batang.
Nah, ini yang tadi ditanyakan Lila ya. Ya. Kalau yang ubi masuk ke mana? Nah, jadi ubi ini masuk ke umbi batang jenisnya. Saja bisa tolong lagi dengan Anissa. Anissa, tolong bacakan keterangan mengenai umbi batang. Pada permukaan kentang, mungkin kamu akan melihat tunas kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami perkembangan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Oke, thank you Nisa. Jadi ini gambaran penjelasan tentang umbi batang ya. Contohnya itu pada kentang. Nah, jadi umbi batang pada kentang itu selain untuk perkembangbiakan juga untuk sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bisa dilihat ini kan ada tunasnya ya. Tunasnya itu yang nanti berperan untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, sejauh ini tadi apa saja perkembangbiakan vegetatif secara alami yang sudah kita bahas? Ada apa tadi yang pertama? Rizoma. Rizoma. Yang kedua? Stolon. Stolon. Yang ketiga? Umbi lapis. Umbi lapis. Yang keempat? Umbi batang. Umbi batang. Nah, berikutnya ada yang lagi, atau yang kelima. Kalian pernah lihat daun cocor bebek? Pernah. Nah, biasanya kan di tepi-tepi daunnya itu kayak ada ini ya, muncul tunas baru. Nah, itu namanya kuncup adventif daun. Jadi misalnya kalian ambil ini apa namanya, bagian daunnya, kemudian ditumbuhkan media baru, nah itu dia nanti akan muncul kemudian tumbuh menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Oke. Sekarang Ustazah minta tolong Daris. Daris, tolong bacakan keterangan kuncup adventif daun ini. Silakan Daris. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah dalam kurung sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Oke, thank you Daris. Nah, jadi tadi di keterangannya katanya kuncup itu merupakan calon tunas untuk batang dan daun. Nah, makanya karena itu ketika kita mengambil
potongan daunnya ini kan itu nanti akan menghasilkan tumbuhan baru. Jadi menghasilkan batang dan daun yang baru. Itu ya contoh vegetatif alami. Ada 5 ya tadi. Berikutnya kita masuk lagi ke vegetatif buatan. Cangkok. Nah, untuk cangkok ini kayaknya lumayan ini ya, familiar ya. Ya. Mereka kan biasanya ada yang di depan rumahnya ada pohon mangga, biasanya dia masang yang kayak gini, metode cangkok. Cangkok ini saja minta tolong Naila. 2. Vegetatif buatan A. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu bat tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulitnya terkelupas setelah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berubah. Namun demikian, perkaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Oke, thank you. Jadi katanya kalau cangkok ini sebaiknya pada tumbuhan berkayu. Contohnya kayak mangga, rambutan, dan jeruk. Setelah cangkok itu ada merunduk. Nah, merunduk itu kayak menunduk ya. Nah, di sini contohnya itu pada bunga alamanda. Saya minta tolong lagi ke Lila. Lila, tolong bacakan yang merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan menanamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga almanda. Oke, thank you Lila. Nah, jadi untuk yang vegetatif buatan tadi ada cangkok, kemudian berikutnya ini ada merunduk. Dan yang ketiga itu ada setek. Nah, setek ini juga tidak kalah familiar ya dengan cangkok. Jadi biasanya kalau nggak cangkok atau pakai setek ya. Di sini gambarannya contohnya pada batang singkong. Untuk yang ini Ustazah minta tolong. Oh, ada Nuga. Oke, Nuga, tolong bacakan yang setek. Silakan Nuga.
Taza minta tolong lagi ke Nailah. Tolong baca. Dua vegetatif buatan, C. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Perhatikan gambar 2.11. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah, untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Oke, thank you Naila. Jadi kita tadi sudah membahas ya tentang contoh vegetatif alami, kemudian yang buatan. Kalau yang buatan tadi ada apa aja? Cangkok, merundung, Merunduk. sama Oke. stek. Kalau stek ini ada ini ya. Kalau yang diambilnya bagian batang itu disebut stek batang. Kalau pakai akar namanya stek akar. Kalau yang kayak cocor bebek, kayak tanaman cocor bebek tadi kan pakai daun ya. Itu namanya stek daun. Vegetatif. Yang vegetatif buatan tadi. Kemudian yang alami tadi ada 5 ya. Selain vegetatif apa? Lawannya vegetatif. Ada yang ya? Pernah dengar istilah generatif? Pernah. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dia secara ada 2 ya, secara vegetatif dan secara generatif. Kalau vegetatif kan tadi sudah ya kita bahas yang secara alami dan secara buatan. Jadi yang membedakan dasar perbedaannya kalau yang vegetatif itu dia berkembang biak secara apa ya? Istilahnya secara aseksual. Kalau yang generatif itu secara seksual. Dia ada bantuan 2 sel. Kalau yang vegetatif ini kan dia membelah diri sendiri. Nah, kita masuk ke yang generatif. Tunggu sebentar ya, Ustazah cari materinya dulu. Bisa kelihatan di layar kalian?
Kelihatan. Oke. Nah, jadi kalau yang vegetatif tadi kan dia organnya yang berperan ada akar, batang, dan daun ya. Nah, kalau yang generatif ini lebih ke bunga, biji, dan buah. Sebelum mengenali perkembangbiakan secara generatif, kita kenali dulu bagian organnya. Nah, di sini untuk yang generatif yang berperan penting itu adalah bagian bunga ya. Di dalam bunga itu ada biji. Nah, oke. Kalian pernah dengar putik benang sari sebelumnya? Benang sari itu adalah bagian paling apa sih itu namanya yang buat kembang biak tuh ya lah saja. Ya, pada ini untuk yang bunga jantan. Kalau yang bunga betinanya itu disebut sebagai putik. Nah, jadi nah, kita coba menjawab bersama-sama yang soal isian yang ini, yang nomor 7. Nah, katanya berilah keterangan gambar 2.15. Nah, di situ ada katanya bagian betina dari bunga disebut putik atau ya putik. Aku menjawab. Putik ya. Nah, kemudian bagian-bagiannya. Nah, bagiannya itu yang terdiri dari atas. Kalau yang nomor 2 apa kira-kira? Titik-titik putik. Kalau bagian atas biasanya disebut apa? Benang sari. Mahkota. Apa ya? Bahasa Indonesianya head apa head? Kepala. Kepala. HEAD. Kepala. Kepala. Nah, jadi yang 2 itu namanya kepala putik. Kemudian yang nomor 3. Batang. Batang. Atau ini ya istilahnya dalam biologi itu disebutnya tangkai putik. Nah, kemudian ada lagi bagian putik itu yang nomor 4 dan 5. Yang 4 dulu, kira-kira apa? Kalau dari gambarnya ini kan kayak ini ya. Lapisan luarnya. Bisa. Mungkin lebih tepatnya ini. Bakal buah.
Yang 4 itu. Kalau kita lihat kan yang bagian 4 dan 5 terus kayak bentuknya bulat ya. Itu kalau kita perhatikan bentuknya itu seperti buah. Kan buah itu kan di dalamnya ada biji ya. Nah, jadi yang 4 ini kan bakal buah. Kemudian yang 5 itu disebut sebagai bakal biji. Bakal itu calon. Oke. Untuk bagian putih, ada yang ditanyakan? Yang nomor 5 tadi apa sudah? Bakal biji. Bakal biji. Kalau yang 4 bakal buah. Oke. Kita lanjutkan ya. Setelah yang nomor 5, kemudian bagian bunga nomor 6. Nah, yang 6 ini yang warna hijau. Biasanya kan kalau di bunga itu ada ini ya. Bagian atasnya itu yang kayak lembaran-lembaran warnanya biasanya warna-warni. Ada yang kalau bunga mawar itu kan ada merah, kemudian bunga apalagi ya. Yang lain-lain itu kan beraneka ragam ya warnanya untuk yang bagian atasnya. Nah, kemudian di bawah itu ada yang warna hijau. Nah, Aduh, ya. Ada yang tahu yang 6 ini apa? kelopak. Ya, kelopak, betul. Yang 6 ini namanya kelopak ya. Nah, warnanya itu hijau. Kemudian kalau yang nomor 7. Putih bunga. Nomor 7 apa? Soalnya. Nomor 7. Tangkai. Dan iya. bagiannya tangkai. Tangkai kelopak ya. Oh ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke yang 8, 9, 10. Ini untuk bagian jantan. Tadi kan kita yang pertama tadi ada bagian betina ya. Kemudian berikutnya ada bagian jantan pada bunga. Nah, sini keterangan gambarnya itu pada nomor 8, 9, dan 10. 10. Oke. Untuk yang 8 ini yang ini ya, secara keseluruhannya. Kira-kira yang 8 itu apa namanya? Benang sari. Ya, benang sari. Kalau yang nomor 9? Bakal Tangkainya. Iya, tangkai. Tangkai sari. Nah, kalau yang 10? Bijinya paling sulit. Tadi Biji. masih ingat bagian-bagian putih? bakal biji atau bakal Kepala. Bakal biji itu akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Masih ingat fertilisasi? masih. Ya, kalau pada manusia itu kan ini ya di bagian oviduk. Bagian ini. Bagian apa? Organ reproduksi perempuan. Kalau pada tumbuhan itu terjadinya di dalam di putik
tepatnya di bagian makal biji ini. Gitu. Nah, berikutnya lagi yang nomor 11. Nomor 11 kira-kira apa nama bagiannya? Biasanya yang warna iya, mahkota. Nah, makanya sebutnya sebagai mahkota ya. Mahkota itu kan kesannya ini ya kayak mewah. Nah, sama juga dengan bagian bunga yang terkesan mewah, kemudian menarik itu kan bagian mahkotanya ya, membuat kita tertarik melihatnya. Nah, itu karena bagian mahkota ini. Nah. Oke, berarti sudah paham ya untuk bagian-bagian bunga? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kemudian kan kita sudah tahu ya bagian strukturnya, nama-namanya. Nah, kemudian ke fungsinya. Benang sari tadi untuk bagian jantan ya. Nah, berarti kalau dia bunga jantan atau bagian jantan berarti dia fungsinya untuk menghasilkan sel apa? Hasil Sel sperma ya. oh ya itu. Untuk memahami fungsinya mungkin kita sambil lihat ini ya foto tahapannya. Nah, kalian pernah dengar istilah jatuhnya Penyebut Nah, jatuhnya sari. ya jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Pernah mendengar istilah itu? Nah. Karena Nah, itu disebut nama lainnya itu adalah penyerbukan. Kalau dalam istilah biologinya itu namanya polinasi. Nah, jadi serbuk sari ini dia dihasilkan oleh benang sari ya. Nah, jadi serbuk sari ini bisa sampai ke kepala putih itu karena ada bantuan berbagai macam. Bisa dengan bantuan serangga atau dengan bantuan angin. Nah, jadi misalnya serangganya itu ini misalnya kayak lebah. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Nah, jadi si lebahnya ini dia membawa serbuk sari yang ada di benang sari tadi, kemudian dibawa ke ditaruh di atas kepala putik. Nah, atau karena terbawa angin. Nah, jadi misalnya anginnya berhembus kencang, ya kan? Nah, kemudian serbuk sarinya tadi akan ikut terbang. Nah, kemudian akan jatuh ke atas kepala putik. Nah, itu tahapan penyerbukan. Nah, setelah serbuk sari tadi jatuh, kepala putik itu akan masuk ke tahap pembuahan. Oh ya, tadi Ustazah ada nyebutnya ada dengan bantuan serangga tadi kan, ada dengan bantuan angin. Nah, jadi macam-macam penyerbukan. Nah, kalau yang tertiup angin tadi itu istilahnya anemogami. Nah, di sini dicontohnya pada jagung. Nah, kemudian kalau bantuan serangga itu dengan istilahnya itu entomogami. Nah,
Kemudian juga ada dengan bantuan burung. Kalau dengan burung apa istilahnya? Ornitogami. Ya, ornitogami. Kemudian ternyata juga ada dengan bantuan kelelawar. Kalau dengan kelelawar, apa namanya? Ya, chiropterogami. Kemudian ternyata ada juga yang dengan bantuan manusia. Antropogami. Ya, antropogami. Nah, itu macam-macam penyerbukan ya dengan bantuan-bantuannya yang berbeda-beda. Dengan angin, dengan serangga, burung, kelelawar, bahkan dengan bantuan manusia. Nah. Oke, setelah masuk ke penyerbukan, berikutnya ada pembuahan atau fertilisasi. Bisa dilihat di gambar. Di atas itu ada polennya. Nah, jadi ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik, itu dia menghasilkan atau memiliki inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Dia nanti ini dia akan membentuk yang buluh serbuk sari ini, dia akan membentuk saluran panjang. Dia akan masuk ke dalam bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini, bisa kalian lihat. Jadi dalam bakal biji ini ada sel telur, satu sel telur, kemudian ada inti kandung lembaga sekundernya ada 2, kemudian ada 3 sel antiboda. Nah, kalau pada manusia itu kan cuman sel telur dan sel sperma ya. Tumbuhan ini ada macam-macam selnya. Ada sel telur, inti kandung lembaga sekunder, kemudian ada sel antipoda. Nah, kalau yang kan yang serbuk sari tadi dia membawa inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Nah, nanti yang generatifnya itu dia akan bergabung dengan sel telur membentuk zigot. Nah, kemudian kalau yang vegetatif tadi dia akan bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Nah, endosperma ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Itu proses pembuatan. Oke, jadi tahap generatif pada tumbuhan tadi apa saja tahapannya? Ada 2. Penyerbukan sama pembuahan. Ya, penyerbukan dan pembuahan. Kalau penyerbukan tadi yang serbuk sari jatuh di atas kepala putik tadi ya. Nah, setelah jatuh serbuk sarinya, di dalam serbuk sari itu terdapat inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Nah, nanti yang ini buluh serbuk sarinya ini dia akan membentuk saluran sampai masuk ke dalam bakal biji. Nah, setelah di dalam bakal biji itu baru terjadi proses pembuahan.
Yang inti sel generatif itu akan membuahi sel telur membentuk zigot. Kemudian yang inti sel vegetatif itu akan bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperma. Endosperma ini sebagai cadangan makanan. Nah, kira-kira bisa dipahami untuk yang proses pembuahan? Insya Allah bisa. Insya Allah. Nah, begitu kita masuk ke kesimpulan ya. Belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan hari ini secara vegetatif dan generatif. Apa saja yang bisa kalian simpulkan? Atau dari vegetatif dulu tadi apa saja? Masih ingat vegetatif tadi ada berapa jenis? Alami dan? Dua jenis. Ya, alami dan buatan. Kalau yang vegetatif alami apa saja contohnya? Joma, tolon, umbi Tolon. lapis, umbang, Nah, kuncup adiktif daun. Oke, thank you. Kemudian kalau yang vegetatif buatan? Cangkok, 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 cetek, ketek, habis itu apa tuh? setek, merun, Merunduk. bunduk. Nah, kira-kira apa yang membedakan yang alami dan buatan?